Biarlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mantap, Pak Didik, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus beserta. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami tahu semua hanya karena kemurahan, kasih, dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Biarlah sukacita Tuhan turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jalan bersama Tuhan selalu manise. Meskipun banyak badai, tapi tetap manise. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi kita katakan, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan
bersama dia, sungguh manis. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jalan bersama Tuhan selalu manis. Biarpun dengan hati yang berdebar, tapi kita percaya bahwa selalu manis berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu manis berjalan dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu dan kami yakin, kami percaya Bapa. Ada satu sukacita besar hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun badai melanda, sekalipun masalah, persoalan ada di depan kami Tuhan, tapi kami percaya jalan bersama Tuhan selalu manis. Ujungnya selalu manis. Berjalan bersamamu, kami tidak takut Tuhan dan kami tidak goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan.
sembah Dia, kita agungkan Dia. Kami mau taat Tuhan, kami mau taat Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa selamanya. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan, ini kami bawa hidup kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau taat, kami mau belajar taat. Kami mau setia dalam mengiring Yesus. Kami mau setia dalam perjalanan iman kami Tuhan. Ajar kami dari hari ke hari Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Yesus, untuk kami tetap setia mengiring-Mu Tuhan. Kiralaba syakaralaba takaralaba syaralaba, kiralaba takaralaba syaralaba yaralaba yaralaba. Ini hidup kami Tuhan. Syaralaba takayaralaba yaralaba takaralaba, syaralaba yaralaba takaralaba syanarala, syanaralaba yaralaba, syanaralaba takaralaba. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Biarlah hidup kami menjadi suratan yang terbuka, menjadi kebenaran Injil-Mu Tuhan. Kiralaba syatakaralaba syararalaba yaralaba, kiralaba syaralaba takaralaba syaralaba, syanaralaba yaralaba yaralaba. Kami mau taat Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Bapa. Serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mempertemukan kembali kami semua di dalam ibadah doa malam. Kami bersyukur itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari yang kami sudah lewati. Di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai semuanya, sehingga kalau pada malam hari ini kami bisa juga kembali memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam yang indah ini. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini, penyembahan yang sudah kami naikkan juga di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini juga kami juga mau belajar akan firman-Mu. Biarlah tetap pengurapan-Mu turun kepada setiap kami Bapa.
Buat kami Tuhan untuk mengerti, terlebih lagi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap firman yang kami akan dengar, pelajari bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom semuanya. Shalom. Iya, kita bersyukur di tanggal 26 hari ini, ya, Kamis terakhir di bulan November, tapi kita akan tetap masih bersama-sama belajar tentang serupa segambar dengan Kristus, tema kita di bulan ini. Dan saya akan tetap menyampaikan hal ini. Berbicara tentang segambar dengan Kristus itu tidak terlepas dari awal pertama kali Tuhan menciptakan manusia, itu menciptakan Adam. Di mana di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di situ dikatakan firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi berbicara tentang segambar dengan Kristus, ya, itu tidak terlepas dari awal penciptaan manusia di mana Tuhan menciptakan Adam. Kita tahu bahwa waktu Tuhan, dari apa ayat yang kita sudah baca, waktu Tuhan menciptakan manusia itu tidak serta-merta langsung mereka menciptakan. Tetapi kalau kita melihat dari ayat 26 sampai dengan 27, di situ ada sesuatu yang sudah dipikirkan betul-betul sehingga Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Dikatakan di 26, baiklah kita menjadikan mereka menurut gambar dan rupa kita. Di situ sudah dibicarakan dengan betul-betul sewaktu Tuhan mengambil keputusan, sebelum Tuhan mengambil keputusan untuk menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Dan Tuhan menciptakan, dan seperti yang dikatakan di FA kemarin Bu Esther, bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam semua yang dia ciptakan, semuanya baik, ya. Bahkan ditutup dengan sungguh amat baik. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, dengan berjalannya waktu di pasal yang ketiga, gambar Allah itu rusak di dalam kehidupan manusia karena dosa. Jadi dosa ini yang membuat gambar Allah ini rusak di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia saat itu. Sehingga lewat dosa yang terjadi, ya, itu membuat manusia dengan Allah dan manusia itu ada jarak. Manusia tidak bisa langsung berhadapan langsung dengan Tuhan lagi. Berbeda dengan awal penciptaan. Mereka masih bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, ada jarak yang memisahkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa hidup bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur, ya, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Dia menjanjikan akan datangnya juru selamat. Dan bersyukur Tuhan menggenapi semua janjinya, diutuslah Yesus untuk menjadi juru selamat kepada saudara dan saya. Dia mati dan bangkit sehingga saudara dan saya bisa, ya, memiliki kehidupan yang baru, sehingga kita kembali dibentuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kok kenapa gambar Kristus? Kok bukan gambar Allah lagi? Kalau saudara dan saya baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15,
Kristus adalah gambaran Allah. Jadi tidak masalah kok kenapa Kristus, karena kita berada di dalam perjanjian baru, ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita sekarang serupa dengan gambar Kristus. Karena apa? Yesus sendiri itu adalah gambaran Allah. Dia mati untuk saudara dan saya, dia bangkit supaya saudara dan saya bisa kembali dibentuk serupa dengan Kristus. Kalau saudara bisa baca di dalam perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa kita segambar dengan Kristus. Ya, kita segambar dengan Kristus. Seperti apa yang di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 yang sebagai menjadi ayat daripada tema kita di bulan November ini. Di situ dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, dan yang Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebagai umat, ya, sebagai orang yang sudah diciptakan Tuhan, ya, kembali serupa dengan Kristus, ya. Sebenarnya kita harus sebagai orang yang sudah dikembalikan, ya, dengan rupa Allah, rupa Kristus, kita harus menghargai hidup ini. Ya. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menghargai hidup kita yang sudah dikembalikan, ya, menjadi serupa dengan gambar Kristus yang pernah rusak, dan Tuhan lewat pengorbanan Yesus dikembalikan menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus menghargai, ya? Mengapa kita harus menghargai hidup kita? Ya, kembali lagi karena apa? Kita sudah dikembalikan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-4, di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi rupanya kenapa kita menghargai akan hidup ini, menghargai akan ciptaan yang sudah dibentuk kembali serupa dengan gambar Kristus. Karena apa? Karena kita ini adalah berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan. Itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari hidup kita ini berharga di mata Tuhan, seharusnya saudara dan saya, kita semua menjaga dan menghargai hidup kita. Ya, seperti yang disinggung kemarin di hari Minggu, bagaimana kalau kita memiliki suatu benda atau suatu barang yang sangat berharga. Saya percaya kita tidak akan mempergunakan barang itu dengan seenaknya saja, semaunya saja. Kita akan merawat, menjaga, akan memelihara. Karena apa? Karena berharga. Begitupun juga kita, hidup kita. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan, sehingga apa? Tuhan mau membentuk kembali serupa dengan gambarnya. Yang dulu sudah rusak karena dosa, tetapi Tuhan mau membentuk kembali serupa dengan gambarnya. Tetapi banyak kita melihat sekarang, ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukannya menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan, menghargai hidup yang Tuhan sudah bentuk kembali serupa dengan gambarnya, ya, menghargai hidup yang berharga, yang mulia. Mereka hidup seenaknya saja, hidup semaunya saja, hidup berpoya-poya, hidup di dalam narkoba, dan tidak mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak sedikit kita temukan di dalam hidup orang-orang yang mengaku hidupnya adalah anak-anak Tuhan.
Mereka tidak menghargai akan hidup. Padahal kalau kita mau menyadari sesuatu yang berharga, apalagi bukan berharga di mata manusia, tetapi berharga di mata Tuhan, seharusnya kita menghargai hidup kita. Harus menjaga, harus memelihara, merawat, supaya hidup ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai lagi. Ingat, di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, saya bukakan di Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ingat, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, bukan terhadap yang lain. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita harus sadari, kita dulu yang sudah hidup di dalam dosa, ya, gambar Allah sudah rusak di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat pengorbanan Yesus, itu sudah diperbaharui dengan kelahiran baru kita. Ya, telah diperbaharui lewat kematian yang kita memiliki kelahiran baru. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki hidup di dalam hidup di dalam kelahiran baru, saudara dan saya juga tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Hidup kita dulu hidup di dalam dosa, dan sekarang hidup kita adalah hidup yang baru, hidup yang percaya kepada Kristus sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Itu semua terjadi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib atas dosa kita. Ya. Nah, kalau kita menyadari hari ini, kita sebenarnya harus bisa menghargai akan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, kalau kita disuruh menghargai akan hidup kita, bagaimana kita menghargai? Bagaimana caranya kita menghargai hidup kita? Supaya kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tetap menjaga akan gambar Allah yang sudah dikembalikan, yang pernah rusak dan sudah dikembalikan kepada kita lewat pengorbanan Kristus. Saudara dan saya banyak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Efesus 5. Kita buka, kita akan belajar bagaimana caranya kita menghargai hidup kita, ya, sebagai orang yang sudah dikembalikan rupanya segambar dengan Kristus. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa menghargai akan hidup kita sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan, sebagai orang yang sudah dibentuk, ya, segambar dengan Kristus. Yang pertama dari ayat yang kita sudah baca pada malam hari ini adalah perhatikan bagaimana saudara dan saya hidup. Artinya bahwa saudara dan saya, sewaktu saudara dan saya sudah dibentuk kembali serupa dengan gambar Kristus, ya, sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak seenaknya lagi hidup. Kehidupan kita bukan lagi maunya kita, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan untuk Kristus. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup adalah, ya, Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu hidup kita, ya, sewaktu kita hidup kita ini untuk Kristus, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lagi hidup dengan semaunya kita. Tidak hidup lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Ya, tetapi biarlah kita tetap dikuasai dengan kehidupan yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ini, di ayat 15 dikatakan supaya kita hidup sebagai orang yang arif.
bukan hidup sebagai orang yang bebal. Orang yang hidup sebagai orang bebal adalah orang yang kehidupannya yang jauh daripada Tuhan, tidak mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam kegelapan, tidak mencintai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya kita hidup seperti orang-orang arif, ya. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang suka menerima nasihat, ya. Orang yang mencintai akan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak seenaknya lagi, kembali lagi saya katakan, kita hidup tidak seenaknya maunya kita lagi. Kita hidup karena apa yang Tuhan ingin katakan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidup kita. Itu yang harus kita hidupi. Sebagai orang yang menghargai akan hidup. Menghargai akan ciptaan Tuhan yang berharga. Yang kedua yang kita pelajari, bagaimana kita menghargai, bagaimana cara kita menghargai hidup kita sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang sudah diciptakan kembali serupa dengan gambar Kristus. Yang kedua di ayat yang ke-16a di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita pergunakan. Orang yang menghargai hidupnya, dia akan mempergunakan waktu yang ada. Kenapa kita mempergunakan waktu yang ada? Karena pada waktu ini sangat singkat. Ya, waktu ini sangat singkat. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi satu jam ke depan. Kita tidak akan tahu akan apa yang terjadi setelah kita berdoa malam pada malam hari ini. Kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai orang yang menghargai hidup, kalau Tuhan masih memberikan kita waktu sampai hari ini, mari kita pergunakan waktu itu dengan baik. Jangan kita mempergunakan waktu itu dengan seenaknya lagi, kembali seenaknya saja. Ya, saya mau ke sana, ke sini, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik, menggunakan kesempatan dengan baik. Karena waktu adalah kesempatan buat kita untuk masih bersekutu dengan Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa ada waktunya saudara dan saya tidak bisa lagi bersekutu, ya, seperti ini. Ya, dulu kita masih bisa bersekutu di gereja. Dengan pandemi ini kita dibatasi. Tapi puji Tuhan masih ada media, ya, lewat Zoom ini kita masih bisa. Tetapi ada waktunya semuanya akan hilang. Ada waktunya semuanya tidak akan bisa. Oleh sebab itu mari kita pergunakan waktu ini. Jangan kita mau mempergunakan mencari waktu yang sudah Tuhan berikan di saat kita tidak kuat lagi, sudah lemah. Jangan, saudara. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi kesempatan, masih bisa, ya, seperti pada malam hari ini, mari kita pergunakan waktu itu dengan baik. Itu sebagai bukti kita menghargai akan hidup kita, ya, hidup yang berharga di mata Tuhan, hidup yang sudah dikembalikan segambar dengan firman Tuhan, segambar dengan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa pelajari di dalam ayat yang kita sudah baca di dalam Efesus 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di ayat yang ke-17 di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa memperhatikan bagaimana kita hidup. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, biarlah kita di dalam waktu yang masih ada, di dalam kehidupan kita sampai saat ini, yang Tuhan masih izinkan, biarlah kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengerti akan kehendak Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua di situ dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Rupanya waktu ini adalah waktu yang tersisa buat kita. Jangan kita pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tetapi pergunakanlah menurut kehendak Tuhan. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kita sebagai orang, kembali lagi, orang yang berharga. Orang yang segambar dengan Kristus. Kita harus mengerti supaya apa? Kita tidak salah jalan, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak merasa bahwa Tuhan, aku sudah melakukan ini, kok kenapa hidupku seperti ini. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang keluar daripada mulutnya sendiri pasti adalah ucapan syukur. Ya, kalau mungkin kita sering bersungut-sungut, mungkin kita masih kurang mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saya percaya orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan selalu bersyukur. Dia akan mengetahui rupanya, oh ini yang Tuhan mau. Sehingga ucapan syukur yang senantiasa keluar di dalam kehidupan. Waktu yang tersisa, waktu yang Tuhan masih berikan, mari kita gunakan untuk kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Bukan karena kehendak kita. Memang banyak hal-hal yang kita mau kerjakan. Tetapi kembali lagi, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang perlu kita mengerti. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah kita jangan memaksa untuk terus melakukannya. Mungkin bagi kita rugi, tetapi saya percaya waktu kita mengambil juga keputusan untuk tidak melakukannya karena firman Tuhan, saya percaya semua yang kita anggap rugi itu Tuhan akan membuktikan bahwa waktu kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita akan bayangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ini tiga hal yang kita harus perhatikan bagaimana kita untuk bisa menghargai akan hidup kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga, saudara. Jangan sia-siakan akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan di awal bahwa sebagai orang yang sudah diciptakan serupa dengan gambar Kristus, dan kita harus menghargai hidup kita. Dan saya sudah menyampaikan 3 hal di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan sampai dengan 17, 3 hal yang perlu mengapa kita menghargai hidup kita, bagaimana caranya kita menghargai hidup kita. Dan biarlah malam hari ini juga saya akan memberikan kepada kita apa sih buktinya dalam hidup kita berharga di mata Tuhan. Saya tadi sering mengatakan berharga, kita berharga. Kita berharga. Apa buktinya, saudara? Yang pertama kita bisa baca di dalam seperti ayat yang kita sudah baca setiap minggunya, yaitu di dalam 2 Korintus 13 ayat 18. Yang pertama adalah karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu bukti pertama, saudara dan saya itu berharga. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Kristus. Kita lihat bagaimana kembali kita di penciptaan, tidak ada satupun ciptaan yang lain yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tidak ada, saudara. Cuma kita manusia. Cuma kita. Itu artinya saudara dan saya itu sangat berharga. Dan itulah bukti dari Tuhan, kita ini sangat berharga. Nah, sebagai orang yang diciptakan serupa dengan gambar Allah yang berharga, Tuhan juga membuktikan dengan mempercayakan saudara dan saya menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Bukan cuma dibentuk, saudara, serupa dengan gambarnya kembali. Tetapi dia juga mempercayakan supaya waktu orang melihat kita, orang juga melihat Kristus di dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma itu. Dia juga mempercayakan saudara dan saya menjadi rekan sekerja Allah. Dia menjadikan kita rekannya. Saya percaya orang-orang kalau misalnya di dalam dunia usaha atau pekerjaan,
kita mencari rekan sekerja itu tidak sembarangan. Pasti orang yang dipercaya. Ya, pasti orang yang betul-betul ditahu. Tidak sembarang kita mengambil orang, oh aku ambil ini saja untuk menjadi rekan sekerja saya. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Dia memilih saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9 di situ dikatakan kita dipilih untuk menjadi rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Wow, luar biasa. Karena kita adalah kawan sekerja Allah, kita adalah ladang Allah, kita adalah bangunan Allah yang harus kita cerminkan setiap saat di dalam kehidupan kita. Itu salah bukti bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Dia mempercayakan kita sesuatu yang luar biasa. Dan kepercayaan ini tidak diberikan kepada semua orang. Kepercayaan ini hanya diberikan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Dan kitalah orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Percaya akan kematiannya, percaya akan kebangkitannya. Kalau kita tidak percaya akan hal itu, ya jangan salahkan, kita bukan orang-orang yang bisa dikatakan rekan sekerja Allah. Karena apa? Banyak yang masih kita akan kerjakan bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, pergilah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, supaya orang bisa diselamatkan. Tuhan memakai kita, Tuhan memilih kita sebagai mitranya, sebagai rekannya. Bahkan saya mau katakan bahwa Tuhan memilih kita sebagai wakilnya di bumi ini. Dia memilih kita untuk sebagai wakilnya, untuk memberitakan, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Roma 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? Roma 3 ayatnya yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu saudara dan saya jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi waktu saudara dan saya, ya, Tuhan mati di kayu salib, ya, karena dosa kita, kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Sehingga kita harus kembali mencerminkan akan kemuliaan Tuhan itu. Saudara dan saya dibentuk serupa dengan gambar Kristus untuk mencerminkan kembali kemuliaan Allah yang pernah hilang karena dosa. Oleh sebab itu mari, bukti kita harus menyadari bahwa bukti kita adalah sebagai orang yang berharga, kita diciptakan segambar dengan Allah. Dengan kita terus dipercaya Tuhan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi rekan sekerja Allah. Yang kedua adalah bukti kita ditebus di dalam Yesus. Saya percaya barang yang ditebus, ya, sesuatu yang kita ditebus, itu pasti sesuatu yang mahal. Sesuatu yang berharga. Tidak mungkin sesuatu itu ditebus kalau itu murahan. Kalau itu tidak berharga bagi orang yang mau menebus. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan. Itu artinya, itu buktinya, saudara dan saya itu berharga. Bukan ditebus dengan barang-barang yang bisa orang lain miliki. Enggak, saudara. Alkitab berkata, saudara ditebus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19
Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wah, luar biasa. Bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan permata, bukan dengan berlian, tetapi firman Tuhan berkata, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, saudara. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, mari kita menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya hidup kita. Ini sangat membuktikan Tuhan Yesus menebus kita. Kalau tidak penting, tidak berharga, saya percaya ngapain Tuhan mau menebus kita? Kita manusia yang suka berbuat dosa, selalu melanggar, selalu mengecewakan. Tetapi kembali lagi, di mata Tuhan kita sangat berharga. Sehingga dia mau mengorbankan anak satu-satunya. Ya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kita terima lewat penebusan Kristus yang harus mati di kayu salib. Dia bukan cuma mati, dia menderita dulu baru mati, saudara. Bukan langsung mati. Tetapi dia menderita dulu. Dan itu dia harus jalani. Padahal sebenarnya secara manusia dia berkata, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Sampai 3 kali dia berkata hal itu. Tetapi di dalam doanya dia mengatakan, tetapi biarlah, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kehendak Tuhan, Yesus harus tetap menjadi penebus saudara dan saya. Dengan darahnya yang sangat mahal. Pengorbanan Kristus ya bagi kita memang gratis, saudara. Tetapi bukan murahan. Ya, kita menerima secara gratis akan keselamatan itu. Tetapi pengorbanan itu bukan murahan. Dibayar dengan harga yang mahal. Itu yang kedua. Bukti bahwa Tuhan kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu adalah segambar dengan Kristus. Dan yang ketiga, saudara dan saya diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan saudara lagi, bukan lagi hamba, bukan saudara lagi dikatakan sebagai sahabat, tetapi kita diangkat menjadi anaknya. Di dalam Efesus 1 ayat yang kelima di situ dikatakan, Efesus 1 ayat yang kelima dikatakan di situ, ayat yang kelima, dan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi anak-anaknya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Kristus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 juga dikatakan situ, siapa yang percaya dia adalah anak-anak. Ya, dia adalah disebut anak Allah. Nah, kalau kita sebagai anak Allah, itu artinya saudara dan saya menjadi ahli waris. Ya. Saking berharganya kita, Tuhan mau mengambil kita menjadi anaknya, supaya saudara dan saya bisa menjadi ahli waris kerajaan sorga. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Kita diangkat
menjadi anak, kita diadopsi menjadi anak. Dan karena kita adalah anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah adalah anak-anak Allah. Jadi biarlah pada malam hari ini kita belajar diingatkan kembali. Kita adalah sudah dibentuk serupa dengan gambar Kristus. Kenapa kita dibentuk serupa dengan gambar Kristus? Kita kembali seperti saya awal katakan, karena dosa. Ya, karena dosa gambar Allah itu hilang, sehingga lewat Kristus gambar Allah itu kembali dan kita serupa dengan gambar Kristus. Nah, sebagai seorang serupa dengan gambar Kristus, biarlah kita menghargai hidup kita. Ya, kita menghargai hidup kita karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini apa yang kita sudah dengarkan pada malam hari ini, biarlah terus mengingatkan kita supaya kita bisa hidup ya, terus sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih dari sekian banyak ya. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan di akhir pada renungan ini saya menyampaikan kepada kita bahwa karena kita adalah orang yang berdosa, ya, kita pernah dipisahkan, kita pisahkan karena dosa yang kita lakukan, dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, yang sebenarnya kita harus menerima akan penghukuman, tetapi lewat kasih Tuhan, lewat penebusan Tuhan, kita bisa memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, biarlah pada malam hari ini, mari kita mensyukuri akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia sudah mati, bangkit untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa kembali menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mari kita hargai hidup kita sebagai orang yang sudah dibentuk kembali serupa dengan gambar Kristus. Saya percaya kita akan terus menjadi orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman yang kami sudah dengar bersama-sama. Kami adalah umat yang serupa dengan gambar Kristus. Kami adalah umat-Mu yang berharga di mata-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu kami diingatkan pada malam hari ini sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah kami menghargai hidup kita, hidup kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang kami mau. Tetapi biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami terus mencerminkan Kristus. Mencerminkan kemuliaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa. Dan kami juga diingatkan pada malam hari ini bahwa Engkau sudah membuktikan bahwa kami ini adalah orang-orang berharga lewat Engkau membentuk kami kembali serupa dengan gambar-Mu. Lewat penebusan-Mu. Lewat Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan terus pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan selama kami masih ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kelapa Gading Indonesia. Tuhan tolong. Bapak kami tahu Tuhan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh gereja dalam kesemingguan atau dalam membagikan kerohanian akan setiap jemaat-Mu dan untuk kegiatan daripada gereja kami, Tuhan tolong. Dalam kondisi jemaat kami, gembala sidang kami, dan juga para pengerjanya, untuk kami tetap semangat dalam kami kuat dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah sampai pada akhir tahun ini kami juga tetap setia dan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Bapak, di masa pandemi ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kreativitas atau ide-ide yang terbaru, serta komitmen para jemaat-Mu Tuhan, gembala sidang kami,
dan juga untuk para pelayan, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, baik dalam melayani di setiap bidang masing-masing yang tersedia dalam pelayanan gereja. Tuhan tolong, baik dalam pelayanan akan pemimpin pujian maupun pemain musik, pelayanan mimbar, dan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, juga dalam pelayanan terhadap jemaat-Mu di ibadah hari Minggu maupun pelayanan multimedia dan pelayanan akan streaming, kegiatan-kegiatan rohani atau kegiatan baksos yang dilakukan pada setiap bulannya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Juga dalam pelayanan guru sekolah minggu, dalam ibadah sekolah minggu maupun pelayanan guru-guru kelas tunas dengan anak-anak kelas tunas, Tuhan tolong. Dan setiap FA atau kegiatan doa malam ini dan para jemaat-Mu atau aktivismu yang terlibat di dalamnya, baik di pujian maupun dalam kegiatan yang lainnya, Tuhan tolong Bapa, satukan kami dengan tali kasih-Mu dan Kau lindungi kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, Bapa, dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu dalam mengalami pertumbuhan rohani di masa saat ini, Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, banyak jemaat kami juga mengalami keterpurukan atau mengalami kondisi yang tidak baik di masa pandemi ini, baik dalam pekerjaan mereka atau kesulitan dalam anak-anak mereka di sekolah yang harus menggunakan pelayanan online, maupun juga dalam keseharian kami yang harus tetap berada di rumah. Dan beberapa bulan ini kami juga sudah mulai diperhadapkan dengan kegiatan-kegiatan kami dalam menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan tolong, bila setiap kami juga tetap menjaga kesehatan kami di masa kami ini, Tuhan, dan setiap hal Bapak yang menjadi harapan kami di tahun yang depan, Tuhan tolong Bapak, terutama yang menjadi pergumulan daripada gereja kami, Bapak, Tuhan tolong. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak, setiap kegiatan pelayanan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, maupun online maupun onsite. Tuhan tolong Bapak, kami berserahkan untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, baik dalam kegiatan dan melayani jemaat-Mu, dalam pelayanan ibadah-Mu, dan setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan tolong. Untuk kami tetap menjaga setiap kami dalam masa pandemi ini dan kesehatan kami, dan juga setiap apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan hidup kami. Tuhan yang campur tangan. Kami mau serahkan Bapa untuk gembala jemaat kami, untuk para aktivis, untuk para jemaat-Mu Tuhan, dan setiap keluarga Bapa ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami kembali datang Tuhan Yesus bersatu hati, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ketahanan di tengah masa pandemi maupun nanti di pasca pandemi ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ketahanan dalam bidang ekonomi Tuhan Yesus, dalam bidang perdagangan, baik barang maupun jasa Tuhan Yesus, ekspor, impor, dan perbankan Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin kami banyak melihat ataupun kami sering mendengar Tuhan, banyak sekali Tuhan Yesus usaha-usaha, khususnya usaha kecil menengah yang mungkin tidak dapat bertahan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, bahkan terjadi banyak sekali Tuhan Yesus pegawai yang dirumahkan Tuhan Yesus, dan berbagai usaha yang mulai gulung tikar Tuhan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan Yesus yang akan memampukan setiap kami Tuhan Yesus, khususnya untuk saudara-saudara kami yang bergerak dalam bidang ekonomi ini Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran dalam kami tetap mempertahankan usaha-usaha kami Tuhan Yesus, supaya di masa-masa yang susah ini Tuhan, kami boleh melihat sesuatu yang baru Tuhan Yesus, melihat sesuatu jalan keluar yang baru Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan Yesus jalan keluar yang terbaik Tuhan, bukan semakin terpuruk Tuhan, tapi kami boleh membuka lapangan kerja yang baru Tuhan Yesus, membuka suatu celah Tuhan Yesus, suatu cara Tuhan Yesus, ruang usaha yang baru Tuhan Yesus di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya di ketahanan pangan Tuhan Yesus, kami berdoa di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, persawahan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus kiranya semua tercukupi Tuhan Yesus untuk rakyat Indonesia ini Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh belajar untuk tidak menggantungkan
dari bangsa lain Tuhan Yesus, tapi bagaimana kami dapat mulai belajar untuk kami mulai mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan dalam negeri kami sendiri Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberikan kami tanah dan bangsa Indonesia ini yang penuh dengan kesuburan Tuhan Yesus, yang penuh dengan segala kekayaan alam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus mungkin di saat tengah pandemi ini Tuhan Yesus kami boleh melihat bahwa kami boleh mengupayakan segala cara Tuhan Yesus bagaimana supaya kami mulai belajar menghargai hasil-hasil produksi kami dalam negeri Tuhan Yesus, dan kami boleh mulai Tuhan Yesus belajar untuk mencukupi Tuhan Yesus kebutuhan-kebutuhan kami sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketahanan kesehatan dan pemulihan bagi semua yang terpapar COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus dimanapun saudara-saudara kami ini saat ini yang terpapar COVID-19, baik yang berada di rumah sakit yang menjalani perawatan Tuhan maupun yang saat ini isolasi mandiri berada di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melepaskan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan yang terbaik pada kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menunggu, keluarga yang masih Engkau berikan kesehatan, supaya tetap dapat memberikan support, semangat, doa yang terbaik Tuhan Yesus bagi keluarga-keluarga mereka yang terpapar Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh tenaga medis yang sudah bersusah payah Tuhan Yesus dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan, dalam siap selalu Tuhan Yesus di garis depan untuk selalu merawat, melayani untuk saudara-saudara kami yang terpapar ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat jerih payah mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau akan selalu menguatkan mereka Tuhan, memberikan mereka hati yang penuh dengan pelayanan Tuhan Yesus, berikan hati yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini yang terpapar ini Tuhan semuanya boleh memiliki semangat yang baru Tuhan, tetap memiliki pengharapan dan percaya akan janji-Mu Tuhan Yesus, sehingga kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketahanan mental spiritual bagi semua warga Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini maupun nanti di pasca pandemi Tuhan. Berkala Tuhan Yesus di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau Tuhan, tapi bagaimana kami mulai belajar Tuhan Yesus untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, semakin hari semakin hidup melekat dengan Engkau Tuhan, dan tetap belajar untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami terus semangat yang baru Tuhan dalam kami menjalani aktivitas kami Tuhan Yesus, yang tentunya tidak akan mudah Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di mana kami masih harus berjuang Tuhan Yesus dalam menjaga kesehatan kami sendiri, menjaga kesehatan keluarga kami, bahkan juga menjaga kesehatan orang lain Tuhan. Dan berikanlah Engkau yang memberikan kesadaran pada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, berikanlah kami kekuatan selalu, pengharapan selalu Tuhan Yesus, supaya kami tidak semakin menjauh dari Engkau Tuhan, tapi pandemi ini Tuhan Yesus memberikan kami kesadaran Tuhan Yesus untuk kami terus berharap kepadamu, untuk kami dapat melihat bahwa Engkaulah satu-satunya sumber penolong dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini semua atas izin-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri akan memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang memampukan kami, memberikan ketahanan di dalam segala bidang, khususnya di bangsa dan negara kami Indonesia ini, dalam kami melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bawa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam anugerah Tuhan. Berdoa saat ini buat pemimpin bangsa ini, Bapak Joko Widodo dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Menyerahkan kedua pemimpin bangsa kami ini dalam anugerah Tuhan. Kami percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Kalau Bapak Joko Widodo dan Amin Ma'ruf sudah Tuhan tempatkan sebagai pemimpin di bangsa ini, kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kedua pemimpin kami ini dengan otoritas yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, supaya apapun yang mereka pikirkan, rencanakan, bahkan putuskan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami percaya tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di sana, ada anugerah Tuhan di sana. Amen. Bahkan mata Tuhan tertuju atas bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih
menyerahkan kedua pemimpin kami ini dalam anugerah-Mu. Khususnya hari-hari ini Tuhan, biarlah kesehatan ilahi ada atas hidup mereka, supaya di dalam mereka bekerja untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Perlindungan Tuhan ada atas pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Ada kekuatan, ada penghiburan atas keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk jajaran kementerian yang ada. Semua menteri yang ada Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka bisa bekerja bersama-sama dengan pemimpin bangsa ini Tuhan. Mengerjakan apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin bangsa ini Tuhan. Dengan taat, dengan takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah dipercayakan atas setiap menteri yang ada bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik, seturut dengan apa yang pemimpin kehendaki Tuhan. Terima kasih, terus kami juga berdoa untuk kesehatan buat para menteri yang ada Tuhan di hari-hari ini, biarlah terus mereka juga ada dalam kesehatan ilahi. Terima kasih buat gubernur yang ada di seluruh Indonesia ini, bupati, wali kota yang ada Tuhan, kami juga menyerahkan dalam anugerah-Mu. Biarlah Tuhan di mana mereka ditempatkan, ada tanggung jawab yang harus mereka kerjakan di masing-masing tempat yang mereka sudah ditentukan. Biarlah mereka mengerjakan semuanya dengan satu motivasi untuk kepentingan rakyat yang ada di bangsa negara ini Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan partai, tetapi sungguh Tuhan, mereka dipilih, diangkat untuk menjadi pemimpin di masing-masing daerah, semua untuk kepentingan rakyat yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih hikmat-Mu juga menyertai, bahkan roh takut akan Tuhan juga menyertai setiap mereka. Berdoa juga supaya terjadi kerjasama yang harmonis antar lembaga tinggi negara Tuhan, bekerja bersama-sama satu dengan yang lainnya, tidak ada saling merasa yang paling penting di bangsa ini Tuhan, tetapi sama-sama bersatu memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa negara ini Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut, dengan menghormati pemimpin yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jajaran TNI Polri yang ada, menyerahkan mereka dalam anugerah Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau bangsa kami Indonesia memiliki TNI Polri. Kami mau memberkati TNI Tuhan, Angkatan Darat, Laut, Udara. Kami juga mau memberkati kepolisian yang ada, khususnya hari-hari ini Tuhan. Kalau kami melihat banyak tantangan untuk TNI Polri yang ada Tuhan, khususnya untuk kesatuan NKRI, biarlah Bapa kami minta di dalam nama Yesus, anugerah-Mu turun atas TNI Polri ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka bisa memutuskan tindakan yang harus mereka kerjakan, yang tidak merugikan bangsa negara ini, tetapi mengerjakan tindakan-tindakan, memutuskan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga minta kekuatan, kesehatan daripada Tuhan untuk TNI Polri yang ada, khususnya hari-hari ini. Juga berdoa untuk setiap keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, orang tua, yang ditinggalkan Tuhan, Kau juga memberi penghiburan atas mereka, memberi kekuatan atas mereka Tuhan, supaya dengan dukungan, support daripada keluarga, TNI Polri yang ada bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan maksimal. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk proses belajar di dalam dunia pendidikan yang hari-hari ini terus masih dikerjakan lewat Zoom, lewat media yang ada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk murid-murid yang ada saat ini yang mereka masih belajar dari rumah Tuhan.
Hamba minta di dalam nama Yesus biarlah anugerah-Mu turun atas setiap anak-anak didik yang melakukan pendidikan dari rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka juga Tuhan beri penghiburan, biar mereka juga Tuhan beri kekuatan untuk terus belajar dari rumah Tuhan. Karena kami tahu ini tidak mudah, tetapi karena anugerah Tuhan, mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan dengan anugerah Tuhan, pada waktunya mereka bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Berdoa juga untuk setiap orang tua yang ada. Tuhan, mari hamba minta di dalam nama Yesus, khusus untuk setiap orang tua yang membantu pendidikan anak-anaknya dari rumah. Tolong Tuhan, untuk setiap orang tua yang ada, beri mereka kesabaran ekstra Tuhan, untuk menghadapi pendidikan yang dilakukan dari rumah, untuk anak-anak, juga untuk guru-guru yang ada Tuhan. Tolong setiap orang tua biarlah hikmat Tuhan menyertai orang tua yang ada. Roh takut akan Tuhan juga menyertai mereka, supaya sungguh Tuhan mereka bisa mendidik anak-anak mereka selama pendidikan dilakukan dari rumah dengan baik Tuhan. Tidak ada arogansi dari orang tua terhadap anak-anak, tetapi sungguh mereka mendidik anak-anak dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga antara orang tua dan anak-anak bisa terjalin satu kerjasama yang baik Tuhan di masa-masa ini, khususnya selama pendidikan dilakukan dari rumah. Terima kasih untuk guru-guru yang ada Tuhan. Kami juga tahu mungkin mereka juga mengalami kesulitan, tetapi biarlah Tuhan setiap guru-guru yang ada di waktu-waktu ini Tuhan, tetap Tuhan beri mereka kesabaran, tetap Tuhan beri mereka hikmat, tetap Tuhan beri mereka otoritas Tuhan, supaya walaupun mereka mengajar dari lewat media yang ada Tuhan, tetapi setiap anak-anak didik juga bisa menghormati setiap guru-guru yang ada, karena walaupun lewat media mereka mendidik anak-anak ini Tuhan, tetapi karena ada otoritas yang daripada Tuhan, mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik, bahkan lebih baik karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada rencana untuk 2021 awal nanti, ada beberapa sekolah yang sudah akan dibuka, sudah akan melakukan pendidikan dari gedung sekolah mereka masing-masing Tuhan. Tolong setiap mereka, setiap sekolah-sekolah yang sudah merencanakan untuk pada awal 2021 nanti mengadakan pertemuan tatap muka di gedung sekolah mereka masing-masing. Tolong Tuhan, jauhkan dari setiap mara bahaya untuk setiap murid-murid yang ada. Jauhkan dari setiap sakit penyakit yang ada. Tuhan tolong, Tuhan lindungi setiap murid-murid, setiap guru-guru yang akan bertemu secara tatap muka, supaya sungguh Tuhan pada waktunya nanti pendidikan bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya nanti anak-anak bisa menerima pendidikan yang terbaik yang sudah direncanakan, mungkin sudah disusun oleh setiap guru-guru, setiap sekolah yang ada Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan daripada Tuhan, pada waktunya nanti pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan adakan untuk bangsa kami ini. Setiap doa-doa yang sudah kami naikkan, hamba percaya Tuhan tidak pernah lalu begitu saja, tetapi pada waktu Tuhan nanti, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saya minta Pak Budi untuk tutup dalam doa. Pada akhirnya kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau telah memimpin dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami kerjakan semua disempurnakan, semua menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan setiap kami yang sudah hadir di dalam doa malam hari ini, tetap dalam anugerah-Mu. Pimpin langkah kehidupan kami Bapa, hingga Maranatha Tuhan datang menjemput kami untuk kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu pada malam hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.